SpongeBob, do you remember that little talk we had about personal space? It's okay, Squidward. I'm official. Look. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal terburuk yang telah dilakukan Squidward. Patrick, you are the dumbest idiot it has ever been my misfortune to know. You can't just sculpt willy-nilly. You gotta go by the book. Follow the rules. Otherwise, you'll never get past amateur hour here. Squiddy telah lama menjadi orang yang dikasihani di Bikini Bottom, tapi dia juga salah satu yang terburuk. Ini adalah saat-saat di mana dia membuktikan betapa mengerikannya dia. Menurut kamu, apa perbuatan paling buruk yang pernah dilakukan Squidward? Bagikan dengan kami di komentar. Nomor 10, menyabotase audisi SpongeBob. Here I go. That is the stupidest dance move I've ever seen. Who put you on the planet? Squidward si paling narsis ini berpikir dia penari terbaik di Bikini Bottom. Tapi itu mungkin benar hanya dalam kondisi yang sangat spesifik. Tanpa diduga, dia langsung cemburu ketika tarian SpongeBob di tempat kerja membuatnya mengikuti audisi. Untuk membantu tetangganya mengikuti audisi, Squidward meminta SpongeBob melakukan latihan ekstensif. Beberapa yang pertama berakhir dengan frustasi. Tapi di akhirnya membuat SpongeBob kelelahan, menyebabkan dia melewatkan audisinya dan membiarkan Squidward mencuri tempatnya. Well, SpongeBob, have you learned the moves? And a one, and a two, and a... Untungnya, Squid merasakan karmanya sendiri ketika dia tahu dia akan menari untuk saingannya, Squilliam. Nomor 9, curang di hari persaudaraan karyawan. Oh, no, lad. You know the rules. You have to make the gift. The only thing I'm making is for the exit. Is this any better, Squidward? I made this one with my tears. Tugasnya sederhana, buat hadiah untuk SpongeBob untuk menghormati hari persaudaraan karyawan. Satu-satunya ketentuan yang ditegakkan Tuan Krabs adalah bahwa hadiah itu tidak boleh dibeli. Namun membuat hadiah terlalu melelahkan bagi Squidward yang malas. Sebagai jalan keluar, dia akhirnya membeli kue dari beberapa bajak laut yang tampaknya baik. We were just kidding about all that bomb stuff. That'll be $25, please. So what flavor is it? Apple. Raspberry. Meskipun upaya setengah hati mereka untuk menyamarkan bom mereka sebagai pie, Squidward masih membeli satu dari mereka. Gak lama sebelum mereka menemukan kalau makanan penutup itu sebenarnya eksplosif. Yap, Squidward hampir merenggut nyawa tetangganya karena tidak mau membuat hadiah. Dan itu hanya dikenakan $25 saja. You had to kill him. The boy cries, you sweat her tears, and you kill him. How are you gonna live with yourself? Kill him? Here's your order, sir. Thanks. Nomor 8, berunjuk rasa. Attention people of Bikini Bottom. You have been cheated and lied to. I knew it. Muak dengan perilaku serakah dan pelit Mr. Krab, Squidward memutuskan untuk unjuk rasa. Dan berhasil meyakinkan SpongeBob untuk melakukan hal yang sama. Sebenarnya sekarang emang gak terlalu salah sih. Squidward menggunakan haknya dan mencoba mengungkap sesuatu yang dia lihat sebagai ketidakadilan. Namun kejahatannya adalah ketika dia akhirnya membuat SpongeBob menerima serangan itu. And me and Squidward are gonna stay on strike until we get what we deserve, even if it takes forever! 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 Terinspirasi oleh dedikasi Squidward, SpongeBob memutuskan untuk pergi dan membongkar Krusty Krab seluruhnya. Dan itu demi memenuhi tuntutan Squidward sendiri. Nggak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri, Squidward. Squidward! SpongeBob! Nomor 7, mengajukan perintah pengekangan. Oh, really? And do you think I don't know that this really... Kita pasti semua pernah mengalami hari yang buruk. Tapi bagi Squidward, suatu hari menjadi sangat buruk sehingga dia mengalami gangguan mental. Dan itu semua karena kecelakaan yang disebabkan oleh SpongeBob. Sebagai pembalasan, Squidward kembali dengan perintah penahanan pada rekan kerjanya, membuat SpongeBob nggak bisa mendekati Squidward berjarak 5 meter. Langkah kejam ini hanya menyebabkan lebih banyak masalah dalam operasi Krusty Krab. Untungnya, Mr. Krab berhasil mempekerjakan Patrick untuk bertindak sebagai perantara antara SpongeBob dan Squidward. Notice anything different? Huh?
hint! Namun Patrick terbukti jauh lebih menyebalkan daripada SpongeBob, yang meyakinkan Squidward untuk mengubah perintah penahanannya. I'm releasing you from this order Really, Squidward? and adding someone who's much more deserving. Sorry, Button. No, Patrick! You! Nomor 6. Hampir menghancurkan persahabatan SpongeBob dan Patrick. Hi, Patrick. Emang sih kami ngerti bahwa SpongeBob dan Patrick kadang-kadang bisa ngeselin banget. Terutama ketika mereka menjadi terlalu antusias bahkan tentang hal-hal yang paling bodoh sekalipun. Tetap aja itu bukan alasan untuk memanipulasi mereka agar saling membenci. Pada hari yang seharusnya menjadi hari yang tenang dan menyenangkan, Squidward terganggu oleh 2 gelembung tiup yang berisi pesan satu sama lain. If I had $1 for every brain you don't have, I'd have $1. Squidward memutuskan untuk mulai meniup gelembung penuh dengan penghinaan, menipu keduanya untuk berpikir bahwa mereka masih berbicara satu sama lain. Mungkin ini adalah tindakan salah satu paling kejam untuk SpongeBob dan Patrick. What a surprise. I invited them in, and I left them alone. Well, Squidward, what have we learned today? Nomor 5. Mencuri buku harian SpongeBob. If SpongeBrain is keeping the book away from me, then I have no choice but to read it. I'll take that, thank you. Seberapa rendah ya moralnya Squidward? Ya cukup rendah untuk merasa geli dengan mempermalukan seseorang di depan umum seperti yang akan kita lihat nanti. Untuk saat ini kita beralih ke buku kuning kecilnya, yang melihat dia mencuri buku harian SpongeBob dan membacanya keras-keras untuk didengar oleh pelanggan Krusty Krab. What do you think of Mr. Krabs' new plaid kilt? Lad? Apa yang membuat perbuatan licik ini begitu mengerikan adalah bahwa Squidward tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Bahkan ketika semua Bikini Bottom mulai kesal pada Squidward. Terlepas dari semua ini, dia mencuri buku harian SpongeBob lagi dan dengan terang-terangan mengakui kalau dia merasa tidak bersalah, sambil tertawa terbahak-bahak. Squidward! How could you? I don't care. This is so worth it. Nomor 4. Memanfaatkan kebaikan SpongeBob. There. You can come live with me. Here you go, Squidward. You sleep in my bed. Okay, but just till I get a job. 1 day, 2 days tops. Nonsense. You stay as long as you need to. SpongeBob harus dianggap sebagai malaikat untuk menampung Squidward setelah dia kehilangan pekerjaannya. Karena ternyata si penggerutu itu adalah teman serumah yang buruk. Sebagian besar episode Can You Spare a Dime menunjukkan Squidward kalau dia ngeselin banget karena dia selalu mengharapkan SpongeBob siap untuk membantunya. Seolah-olah segalanya menjadi lebih konyol, dia memerintahkan SpongeBob untuk mengenakan pakaian pelayan saat melakukan tugasnya. And why aren't you in uniform? It's about time you got here! Sejujurnya kami benar-benar bersimpati pada SpongeBob, bahkan ketika dia mengalami frustasi. Dan untuk berpikir semua ini terjadi karena satu koin. Because when I need a job done, I get someone with a job to do that job. What are you saying? Nomor 3. Mempermalukan SpongeBob karena mencintai neneknya. Isn't this great? Everybody's in a good mood today. I love bursting your bubble, SpongeBob. They're laughing at you, not with you. Kamu mungkin akan berpikir individu yang lebih tua seperti Squidward akan menghindari bertindak dengan cara yang nggak dewasa dan kekanak-kanakan. Tapi tentu saja ini Squidward Tentacles yang kita bahas. Dia akan menertawakan siapapun yang dia anggap di bawahnya. Jadi tentu saja dia akan mengolok-olok SpongeBob karena mendapat ciuman dari neneknya. Dan dia berhasil mendapatkan beberapa pelanggan Krusty Krab untuk tertawa juga. Dan mereka semua menertawakan dan mengejek SpongeBob bahkan setelah dia menangis. I have been publicly humiliated for the last time. Ingat, jangan biarkan Squidward menipumu. Tidak apa-apa untuk mendapat ciuman dari nenek kalian. Grandma, could you not mention this to the guys down at the Krusty Krab? No problem. Nomor 2. Mengabaikan Gary. You need to take Gary for a walk twice a day. Friday, Saturday, and Sunday, a 3-day weekend.
Salah satu sifat terburuk Squidward adalah bagaimana dia mendapatkan dirinya di depan siapapun atau apapun. Dan ini sangat jelas dalam I Was a Teenage Gary. Yang harus dilakukan Squidward hanyalah menjaga Gary saat SpongeBob pergi. Ah, the snail! I forgot the snail! Gary yang malang itu akhirnya kelaparan dan mengalami dehidrasi sementara Squidward menikmati dirinya sendiri untuk sepanjang waktu. Untungnya Gary hanya membutuhkan sedikit air untuk kembali normal. Meski begitu, hampir sulit untuk percaya bahwa Squidward akan membungkuk serendah ini. Tapi kita nggak kaget sih. Eat. You gotta finish this food! Sebelum kami ungkap film pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Menyajikan makanan yang mengerikan. Bagaimana kamu bekerja di restoran selama 17 tahun dan gak tahu cara You think memasak? this is funny? In a cosmic sort of way, yes. Well, Mr. Funny Man, is this how you get your sick kicks? What? It's just an ordinary crabby. Oh my goodness! Squidward! Memalsukan cedera. Dia benar-benar berpikir dia bisa hidup dari kompensasi bekerja selama sisa hidupnya. Faker! Menipu SpongeBob dan Patrick menjadi berpikir dia sudah mati. Setidaknya waktunya menjadi hantu menjadi frustasi untuknya sendiri. SpongeBob, I have a confession to make. You're bald? No, I'm not bald! I'm alive! Merendahkan keterampilan artistik SpongeBob. Sungguh menunjukkan kurangnya kerendahan hati dalam jiwanya. There is nothing artistic about leapfrog. What are you doing now? I call it Rippy Bits. You take a bunch of old ripped up paper and you make a new picture out of it. See, you're on top this time. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, lelucon April Fools. What did you do to my drink? You what? You asked for a couple of ice cubes in your drink, and I only put in one. Squidward, saatnya kita bahas tentang April Fools. Hari pertama April seharusnya adalah untuk lelucon saja, ngerjain seseorang untuk humor tapi tidak berbahaya. Yang gak lucu adalah mempermalukan seseorang dan membuat mereka terluka, bahkan sampai harus dikirim ke rumah sakit. Ya, di episode Fools in April, Squidward membuat SpongeBob berterbangan di dalam Krusty Krab, melempar dia ke tembok, menabrak banyak barang, dan membuat dia mendarat di tong sampah. April Fools, you little sausage! Coba kalian ngobrol ke fanbase ya SpongeBob, dan mereka akan ngasih tahu kalau ini adalah hal terburuk yang Squidward pernah lakukan. Mungkin ini jauh lebih jahat daripada rencana Plankton. April Fools. Jerk. Wait, don't go! You stink! Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.